Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celinda Prihatini, NIM 34021900176, kelas Manajemen F. Saya di sini akan menjelaskan tugas SIM Sistem Informasi Manajemen pertemuan kelima. Yang pertama, mendeskripsikan diagram arus data pada PT ABC. Dari sistem operasi luar menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer, dimulai dari lingkungan perusahaan lain menunjukkan arus data mengalir ke bawah data lingkungan perusahaan lain baru menghubungkan simbol proses kegiatan proses dari operasi program komputer yaitu sistem informasi pemasaran. Yang kedua, pada kegiatan atas, proses sistem informasi pemasaran arus data mengalir ke order promosi menunjukkan media promosi, kemudian arus data bukti promosi balik kembali ke sistem proses informasi pemasaran, kemudian di bawah proses arus data menunjukkan faktur jual mengarah ke pelanggan dan kemudian jual mengalirkan sistem informasi pemasaran. Kemudian sistem informasi luar menunjukkan arus data pemasok dan faktor beli mengalih ke proses sistem informasi produksi dan kembali order beli kepada pemasok. Dari pesaing data, produksi pesaing baru mengalir ke sistem informasi produksi sehingga data produksi baru masuk ke file data model data sistem informasi manajemen. Kemudian pemegang saham menunjukkan laporan keuangan kepada pemerintah dari model data sistem informasi manajemen informasi produksi. Di luar subsistem menunjukkan arus data pemakai sumber daya manusia potensial. Sumber daya potensial dari informasi luar. Data sumber daya baru menjadikan sistem informasi sumber daya manusia, kemudian data sumber daya manusia pesaing dari model sistem data informasi manajemen informasi produksi di luar. Data sumber daya baru menjadikan ke sistem informasi sumber daya manusia, kemudian data sumber daya manusia dan peraturan pemerintah melaju ke sistem informasi sumber daya manusia. Kedua, sistem informasi pemasaran McLeod. Seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, sistem informasi pemproses transaksi mengumpulkan data dari sistem sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memastikannya ke dalam baris data. Subsistem riset pemasaran juga mengumpulkan data internal dengan lingkungan dan melakukan studi kasus. Subsistem lettergency pemasaran mengumpulkan data dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data atau database dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Setiap subsistem memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting. Bauran pemasaran dibagi menjadi 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan. Subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem harga, subsistem bauran, terintegrasi setiap dan informasi masing-masing memiliki penjelasan masing-masing. Yang ketiga, mendeskripsikan diagram arus data sistem informasi produksi. Sistem informasi luar menunjukkan pemasok arus data mengalih melewati faktur beli melaju ke subsistem informasi akuntansi. Pembelian kembali menuju pemasok melewati orderan beli. Dari simbol proses kegiatan subsistem akuntansi pembelian, semua arus data yang berhubungan dari mulai file atau data di pemasok di faktur beli D2 persediaan hingga D1. Subsistem informasi rencana produksi arus data menyeluruh saling berkaitan mengalir setiap simbol arus data file dari setiap subsistem yang ada dari mulai subsistem input pemasaran sampai output pemasaran. Arus datanya mengalir dengan beberapa tahapan dari mulai pemasok, pemakai, dan pesaing. Dengan slip gaji yang tidak ditentukan oleh aturan persediaan dan rencana jadwal produksi telah dan mengalir ke sistem informasi intelijen produksi. Yang keempat, mendeskripsikan diagram arus data sistem informasi keuangan.
dimulai dari bank menuju ke transaksi bank, dan mengalir ke subsistem informasi keuangan dan laporan keuangan melaju ke pemerintah dan laporan keuangan pemegang saham lanjut ke akun transaksi baru. Transaksi di dalam file data. Subsistem informasi peramalan melaju ke informasi peramalan pemakai, dan transaksi ke dalam file D20 melaju ke subsistem informasi pengendalian dan melalui dari file transaksi menuju ke subsistem informasi internal. Audit menuju file D20 audit dari pemakai melalui informasi dana, lingkungan perusahaan menuju file D21 lingkungan perusahaan arus data subsistem informasi keuangan melaju ke lingkungan perusahaan dan lingkungan perusahaan lain. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia atau daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas menekan, menerima, menempatkan, meletakkan, dan mengembangkan data, memelihara atau merawat sumber daya atau anggota. Perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas dimaksud untuk mendapatkan sumber daya manusia yang secara sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM, informasi tentang keahlian yang dimiliki dan yang diperlakukan, informasi tentang lingkungan seperti informasi tentang pasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.